Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tauhid, masih dalam pembicaraan tentang doa-doa yang berkaitan dengan nama Allah Al-Wahhab. Kemarin kita sudah pelajari doa yang sangat penting, doa yang selalu dipanjatkan orang-orang yang dalam ilmunya, yang selalu dipanjatkan para anbiya, yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang saleh, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan lagi engkau gelincirkan hati kami, jangan lagi engkau ambil hidayah yang telah kau berikan kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayang-Mu. Jangan pernah capek memanjatkan doa ini dan doa-doa yang seperti doa yang tadi, doa meminta hidayah. Karena tidak ada yang paling dibutuhkan manusia dan tidak ada nikmat yang paling tinggi selain daripada hidayah. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita ilmu, kemauan belajar agama. Allah berikan kepada kita kemauan untuk beribadah. Bukankah setiap orang yang hendak mati dan setiap orang yang ada di barzakh saat ini dan semua orang yang ada di neraka kelak adalah ingin kembali ke dunia hanya untuk melakukan satu amal salih. Alhamdulillah, Allah berikan kemampuan itu pada kita. Kita mampu beribadah, mau beribadah. Allah berikan kepada kita kemauan untuk belajar ilmu agama. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kita pelihara itu dengan baik, jangan sampai hilang. Dan cara yang paling utama untuk meminta hidayah kepada Allah adalah dengan berdoa. Saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, usia-usia seperti kita ini tidak lagi boleh banyak terlalu memikirkan dunia. Ambil duniamu hanya sebatas kebutuhanmu saja di sisa usiamu. Yang perlu untuk kita pikirkan sekarang, fokus untuk masuk surga. Fokus untuk masuk surga. Jangan lagi lebih fokus untuk dunia. Kita mati, Allah jangan ambil hidayah yang Allah telah berikan pada kita. Kita mati, masuk ke alam barzakh, kita ada di taman surga, dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Nabi katakan usia umatku 60 sampai 70, lebih dari itu jarang. Kita sekarang ada dalam usia itu. Ingat baik-baik, tidak ada pekerjaan paling penting selain daripada fokus untuk supaya masuk ke dalam surga. Dunia cari dunia, tapi cari sebatas kebutuhanmu. Jangan lagi cita-cita terhadap dunia lebih panjang daripada sisa usia. Jadikan
cita-cita tertinggi adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita kasih sayang. Tidak ada yang paling kita butuhkan dari Allah selain yang dua itu. Allah berikan hidayah, Allah berikan kasih sayangnya. Allah berikan hidayah ketika di dunia, Allah berikan kasih sayangnya. Allah berikan hidayah ketika sakarat, Allah berikan kasih sayangnya sehingga husnul khatimah. Allah berikan ketika di barzakh hidayah, Allah berikan kepada kita di barzakh kasih sayang. Di akhirat Allah berikan juga hidayah, Allah berikan juga kasih sayang. Kalau Anda menyayangi Allah, itu hal yang biasa. Dan memang tidak mungkin seorang manusia tidak sayang kepada Allah. Tapi hal yang luar biasa adalah ketika Allah menyayangi Anda. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, doa berikutnya yang berkaitan dengan Al-Wahhab adalah surah Sad ayat 5, ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengutip doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman. Sulaiman berkata, "Rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Kata Sulaiman, "Wahai Rabbku, ighfirli, ampuni aku. Anugerahkan kepadaku kekuasaan, berikan kepadaku kekuasaan dan kekayaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun sebelum aku. Sesungguhnya engkau maha memberi." Kemarin saya sudah sampaikan, ada nama Allah Ar-Razzaq, ada nama Allah Al-Wahhab. Kalau Anda berikhtiar untuk mendapatkan rizki, lalu Anda dapat rizki, itu namanya rizki. Itu adalah berkaitan dengan nama Allah Ar-Razzaq. Tapi ada orang secara ikhtiar dia tidak mungkin mendapatkan itu. Dan banyak orang yang enggak melakukan ikhtiar tapi dia dapat rizki. Nah, itu namanya adalah Al-Wahhab. Itu namanya adalah Al-Wahhab. Nah, lihat seperti apa yang didapatkan oleh Sulaiman. Bagaimana secara ikhtiar dia mendapatkan kekuasaan. 100% dunia dia kuasai. Dan tidak ada yang paling kaya selain Sulaiman sampai dunia ini hari kiamat. Tidak mungkin itu dia dapatkan dengan sebab ikhtiar yang ia lakukan. Itu adalah Al-Wahhab. Bagaimana Zakaria mendapatkan anak di usia saat dia sangat tua, istrinya mandul. Secara ikhtiar tidak mungkin. Itu namanya Al-Wahhab. Nah, kalau Anda mengerti bahwa Allah adalah Al-Wahhab, maka tidak ada keputusasaan dalam hati seorang yang beriman. Karena Allah maha memberi, baik itu karena ikhtiar maupun tanpa ikhtiar. Bahkan pemberian Allah yang Allah berikan pada kita tanpa ikhtiar itu adalah jauh lebih banyak dari pemberian Allah yang kita dapatkan lewat ikhtiar. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kembali kepada doa tadi, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Ya Allah, anugerahkan kepadaku kekuasaan. Anugerahkan kepadaku kekayaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun seperti itu kepada orang setelah aku." Allah kabulkan doa ini. Sulaiman penguasa yang sangat luar biasa. 100% dunia dia kuasai. Dan dia memiliki kekayaan yang tiada tara. Tapi itu semua tidak ada manfaat. Kecuali dia orang yang beriman dan orang yang taat pada Allah. Kemarin kita sampaikan, tidak perlu Anda cemburu melihat orang-orang kafir, melihat orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, lalu Allah berikan kepada mereka dunia. Anda yang beriman, Anda yang rajin salat, Anda yang rajin beribadah, tetap Allah bikin hidup susah, Allah bikin sakit-sakitan. Itu sungguh sangat adil. Karena walaupun Anda memiliki kekuasaan, menguasai dunia, Anda memiliki dunia segala-galanya, kalau tidak beriman, tidak taat, itu semua berakhir ketika kematian tiba.
setelah itu adalah neraka. Tapi sebaliknya bagi orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, seperti apapun kehidupannya, kalau kematian tiba, maka pintu surga terbuka untuk dia selama-lamanya. Dunia ini dengan akhirat itu tidak ada bandingnya sama sekali. Setengah hari pun sisa usia dunia tidak ada dibanding dengan akhirat. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Maka dari itu Sulaiman dalam doa ini pertama kali dia meminta bukan meminta jabatan. Di doa ini dia meminta jabatan, dia meminta harta. Tapi yang pertama sekali dia katakan Rabbighfirli. Ya Allah ampuni aku. Tidak ada gunanya Anda memiliki dunia ini, Anda memiliki pangkat setinggi langit, kalau Anda tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak ada. Enggak ada. Maka dari itu target hidup manusia ampunan. Target hidup manusia adalah ampunan. Kita diampuni dengan ibadah, kita diampuni dengan taubat, kita diampuni dengan musibah, kita diampuni dengan ini itu. Target daripada hidup adalah maghfirah. Orang yang selamat dari neraka itu bukan orang yang melakukan dosa, yang tidak melakukan dosa. Tapi orang yang selamat dari neraka itu adalah orang yang dapat ampunan dari dosa. Orang yang masuk surga itu bukan orang yang tidak melakukan dosa. Tapi orang yang masuk surga itu adalah orang yang mendapatkan ampunan dari dosa. Bukan manusia namanya. Bukan manusia namanya kalau dia tidak melakukan dosa. Maka yang paling dibutuhkan manusia adalah ampunan. Tidak ada manfaatnya seperti apapun harta yang kita miliki di dunia ini kalau kita tidak ampuni Allah. Saya katakan kemarin, Mesir semuanya Allah kasih kepada Firaun. Harta yang banyak Allah kasih kepada Qarun, tapi tidak berhasil mendapatkan ampunan dari Allah. Maka tidak ada keselamatan. Semuanya adalah bentuk siksa nanti di hari akhirat. Maka dari itu lihat dalam doa ini Nabi Sulaiman mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Karena yang paling utama hidup ini, target hidup, tujuan hidup adalah ampunan dari Allah. Kita mati di saat bersamaan Allah ampuni. Allah ampuni dosa kita. Tebusan terakhir terhadap dosa yang dilakukan oleh orang beriman adalah sakitnya mati. Kalau sakitnya mati tetap tidak menghabiskan dosa, maka dia masuk ke dalam barzakh, dan di barzakh masih ada beberapa hal yang bisa mengampuni dosa, dan hal itu kita sudah pernah bicarakan. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah berikan aku kekuasaan. Berikan aku kekuasaan, berikan aku kekayaan yang tidak engkau berikan kepada orang siapapun setelah aku. Doa ini dikabulkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya kekuasaan. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya kekayaan. Tapi Allah anugerahkan kepada dia keimanan, ketaatan, syukur yang sangat luar biasa. Kemarin saya katakan, orang yang Allah anugerahkan dunia lalu dia bersyukur dengan syukur yang baik, orang seperti ini tidak dihisab nanti di hari kiamat. Sama dengan orang yang Allah berikan ketika di dunia musibah demi musibah, lalu nanti di hari kiamat, kalau dia ketika di dunia selalu bersabar atas musibah yang Allah berikan, ketika terjadi timbangan amal, Allah katakan pinggirkan timbangan itu. Dia tidak ditimbang. Pinggirkan timbangan itu, kata Allah. Lalu dia diguyur dengan pahala. Sama, orang yang bersyukur dengan syukur yang baik tidak dihisab. Orang yang bersabar dengan sabar yang baik tidak dihisab. Orang beriman ketika diberi nikmat dia bersyukur, ketika diberi musibah dia bersabar. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Nah, jadi Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar supaya Allah berikan kepada dia kekuasaan, Allah berikan kepada dia kekayaan. Berarti meminta kekuasaan dan kekayaan tidak terlarang.
dengan syarat Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda jadikan kekuasaan dan kekayaan yang Allah berikan sebagai sebab Anda mendapatkan kelebihan di akhirat, sebagaimana Anda dilebihkan di dunia dengan kekuasaan dan kekayaan. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Khayyarani Rabbi baina an akuna malikan nabi au akuna nabiyyan rasula fakhtartu an akuna nabiyya wa rasula. Kata Nabi, sebenarnya aku juga disuruh Allah memilih. Kata Nabi, sebenarnya aku juga disuruh Allah memilih antara aku menjadi seorang raja dan nabi, ataukah aku menjadi seorang nabi dan rasul saja. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhtartu nabiyyan wa rasula. Aku memilih bahwa aku adalah hanya seorang nabi dan seorang rasul. Nah, jadi ternyata Allah pernah memberikan tawaran kepada Nabi, apakah beliau mau seperti Sulaiman menjadi seorang raja yang kaya raya lalu menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul? Nabi katakan, aku memilih agar supaya aku menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Allah berikan kepada dia apa yang dia pilih, tapi dia menjadi seorang nabi dan rasul yang paling mulia, Dan ini bukan sekedar pilihan beliau. Ini adalah merupakan hasil daripada doa kakeknya. Doa dua kakek yang sangat mulia. Siapa kakeknya? Ibrahim. Siapa lagi? Ismail. Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Lalu Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12. Yang 12 inilah asal usul suku Yahudi. Yang dari 12 inilah semua rasul setelah Nabi Ibrahim. Adapun rasul yang Allah utus lewat anaknya yang bernama Ismail adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sampaikan bahwa rasul dan nabi-nabi dan rasul dari orang Arab asli itu hanya 5. Itu hanya 5. Selain itu semua Allah pilih dari keturunan Ibrahim lewat anaknya Yakub alaihissalam, yaitu Yahudi. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, Nabi kita menjadi nabi yang paling mulia, sehingga dia menjadi penutup setiap nabi, adalah hasil daripada doa dua kakeknya, yaitu Ibrahim dan Ismail. Apa kata Ibrahim ketika Ibrahim alaihissalam dianugerahkan anak, yaitu Ismail? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim agar supaya ia membawa anak dan istrinya di tempat yang sekarang ini kita tahu namanya adalah Makkah Al-Mukarramah, persis di samping Ka'bah. Saat itu tidak ada orang satupun. Saat itu tidak ada tempat untuk berteduh. Tidak ada air, tidak ada makanan. Coba. Tidak ada teman, tidak ada tempat tinggal, tidak ada air, tidak ada makanan. Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa anaknya ke situ dan istrinya. Istri yang baru melahirkan, anak yang baru dilahirkan. Lemah enggak dua-duanya? Dua-duanya lemah enggak? Lemah. Begitu sampai di situ, Allah perintahkan Ibrahim dengan perintah yang lebih berat lagi. Tinggalkan anak dan keluargamu di tempat ini. Berat enggak? Anda habis-habisan berupaya untuk dapat uang adalah untuk bangun rumah keluarga supaya mereka memiliki tempat tinggal. Allah perintahkan tinggalkan anak dan keluargamu.
Tanpa ragu Ibrahim pergi dan dia berdoa. Dia katakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liuqimus shalah waj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Kata Ibrahim, wahai Rabbku, aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada apa-apa ini. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman, tidak ada tempat berteduh. Aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada apa-apa ini. Liuqimus shalah. Ya Allah, jadikan aku dan seluruh keluargaku orang yang melakukan salat. Saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kalau Anda ingin selamat sampai masuk ke dalam surga, ada dua hal tali yang sangat kokoh yang akan membuat Anda sampai ke surga. Apa tali yang sangat kokoh itu? Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Saya sudah sampaikan pada kesempatan yang lewat, zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Al-Quran ini dibanding dengan ibadah yang lain adalah seperti perbedaan antara Allah dengan makhluk. Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Kemarin saya sampaikan juga, kalau Anda terus-menerus belajar Al-Quran, Anda membaca Al-Quran, Anda mempelajari Al-Quran, maka Anda manusia terbaik. Nabi katakan, khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Manusia terbaik adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Walaupun Anda orang miskin. Tapi kalau Anda mengambil tugas ini, Anda terus mempelajari Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan Anda mengajarkannya sebisa mungkin, Anda manusia terbaik. Anda dikatakan ahlullah, keluarga Allah. Anda ada peringkat yang kedua dalam peringkat orang beriman. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Anda minta doa ini, Anda panjatkan doa ini setiap rakaat salat Anda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang kau beri mereka nikmat. Siapa itu yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin, para siddiq. Was-syuhada, para syuhada. Was-salihin, orang salih. Ini peringkat orang beriman. Peringkat paling tinggi adalah nabi. Peringkat nomor 2 adalah ulama, as-siddiqin. Peringkat yang ketiga adalah asy-syuhada. Peringkat yang keempat adalah salih, dan salih ini berperingkat-peringkat. Peringkat pertama yang paling mulia adalah minan nabiyyin, adalah para nabi. Anda enggak mungkin lagi masuk dalam peringkat ini, karena nabi sudah ditutup. Tapi setiap nabi pasti ulama. Setiap nabi pasti ulama. Setiap nabi pasti syahid. Setiap nabi pasti saleh. Peringkat yang kedua adalah orang yang terus membaca, mempelajari, mengajarkan Al-Quran. Itulah siddiq. Apakah setiap siddiq jadi nabi? Tidak. Tapi apakah setiap siddiq pasti syahid? Iya. Apakah setiap syahid pasti siddiq? Tidak. Apakah setiap as-siddiq pasti syuhada? Iya. Apakah as-siddiq pasti as-salihin? Iya. Tapi tidak setiap syahid pasti siddiq. Hanya saja as-syahid pasti as-salih. Dan tidak semua salih adalah pasti syuhada. Maka peringkat yang kedua yang paling mulia adalah orang yang belajar agama. Tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus, yang pasti akan membawa Anda ke surga adalah Al-Quran. Baca terus menerus, pelajari terus menerus, dan amalkan terus menerus. Tali yang kedua
Tali yang kedua yang akan membuat Anda sampai ke surga adalah zikir. Banyak-banyak berzikir. Fadhkuruni adhkurukum. Ingat aku maka aku akan ingat kamu. Coba lakukan yang dua hal ini. Banyak-banyak membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, dan banyak-banyak berzikir. Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali apa tadi yang menjadi doa Ibrahim. Dia katakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman, tidak ada tempat berteduh. Itu yang 5 macam itu hal yang paling dibutuhkan manusia dalam hidup mereka. Tapi lihat yang luar biasa apa kata Ibrahim, liuqimus shalah. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku orang yang melakukan salat. Saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, kalau Anda ingin keluargamu Allah pelihara, Allah sayangi, bahkan sampai Anda sudah mati sekalipun, maka jadikan mereka keluargamu orang yang melakukan salat. Itu kunci. Tapi kalau Anda tidak ingin keluargamu dijaga Allah, Anda ingin keluargamu disia-siakan Allah, sia-siakan salat. Selesai. Itu kunci. Itu kunci. Siapa yang berdoa ini adalah Ibrahim. Yang dia adalah asal semua para nabi setelah dia. Yang dia mintakan adalah liuqimus shalah. Yang dia perintahkan adalah liuqimus shalah. Agar supaya keluarganya salat. Ingat sekali lagi, intisari sebuah keluarga adalah ayah. Intisari sebuah keluarga adalah ayah dan ibu. Intisari agama adalah salat. Kalau intisari keluarga ayah dan ibu menyuluh keluarganya semuanya untuk melakukan intisari agama yaitu salat, maka perhatikan keluargamu kayak apa. Kalau engkau terus menyuruh keluargamu salat, dan siapa yang nyuruh kalau tidak engkau juga? Tidak mungkin laki orang nyuruh bini kita, ya kan? Tidak mungkin orang lain nyuruh anak kita. Susah Ustaz nyuruh bini sholat. Kalau ente aja suruh bini sholat, apalagi orang suruh bini ente sholat. Nah jadi intisari sebuah keluarga adalah suami dan istri, ayah dan ibu. Kalau dia ingin semua keluarganya selamat dan baik-baik saja dan Allah perhatikan, maka suami dan istri, ayah dan ibu ini harus memperhatikan keluarganya untuk melakukan intisari agama. Apa intisari agama itu? Adalah salat. Tapi kalau Anda tidak ingin keluarga Anda diperhatikan Allah, dan ingat, mungkin Anda nyasanya merasa nyaman kalau Anda sekarang masih hidup. Tapi coba Anda renungkan ketika Anda mati. Bagaimana nasib istrimu? Bagaimana nasib anakmu? Bagaimana nasib hartamu? Kalau Anda ingin dijaga Allah semua, maka suruh mereka salat. Suruh mereka salat. Lihat dalam surah Al-Kahfi bagaimana Allah menjaga 2 orang anak yatim karena kedua orang tuanya adalah salat. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim memohon, ya Allah berikan aku keluarga yang melakukan salat. Allah bangga dengan Ibrahim karena dia terus-menerus menyuruh keluarganya salat. Yang Allah banggakan dari Ibrahim adalah dia selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku orang yang melakukan salat dan semua keluargaku. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan enggak? Allah bangga dengan Ismail, anak pertama dari Ibrahim. Apa yang membuat Allah bangga dengan Ismail? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Adalah Ismail kata Allah, orang yang selalu menyuruh keluarganya salat.
Allah bangga dengan Luqman, orang miskin, orang Ethiopia. Sendal aja ndak punya. Sendal aja ndak punya. Tapi Allah bangga dengan Luqman. Allah ceritakan dia, walaupun kita tidak tahu di mana dia. Walaupun dia orang miskin, bahkan Allah jadikan salah satu surat Al-Quran Luqman. Antara lain yang membuat Allah bangga dengan Luqman adalah, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Inna dzalika min azmil umur. Salat adalah segala-galanya. Salat adalah segala-galanya. Kalau Anda ingin keluarga Anda baik, Allah perhatikan, Allah jaga, bahkan sampai Anda telah mati pun suruh keluargamu salat. Tapi kalau Anda ingin keluarga Anda tidak baik-baik saja, Allah tidak perhatikan, Allah biarkan, maka biarkan mereka untuk tidak salat. Banyak orang tidak peduli dia anaknya salat atau tidak. Yang penting sukses di dunia. Hati-hati. Itu adalah kunci. Maka Ibrahim mengatakan, jadikan keluargaku orang yang salat. Yang nomor satu salat. Allah kabulkan enggak? Ya Allah kabulkan. Bagaimana Allah kabulkan? Lihat, yang tadinya Ibrahim katakan, inni anskantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada apa-apa. Tidak ada air. Sekarang di mana air yang paling mulia? Di mana air yang paling mulia? Di samping rumahnya Ibrahim dan Ismail. Apa itu rumah dia? Ka'bah, air Zam-Zam. Tidak ada tadinya itu. Warzuqu ahlahu minas thamarat. Allah berikan kepada mereka buah-buahan. Pernah ke Mekah? Kalau yang pernah ke Mekah, lihat bagaimana buah-buah di sana segar. Segaran di sana dari Indonesia. Padahal orang Indonesia nanam sawit, nanam itu, ini. Yang nyampe ke kita itu yang udah hampir busuk. Mereka itu lihat. Apa yang tidak ada di Mekah? Tidak ada orang yang paling bagus rizkinya selain daripada Mekah. Tidak ada orang yang paling bagus keamanannya selain daripada Mekah. Intisari nikmat dunia adalah keamanan dan rizki. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Intisari atau pokok daripada rizki di dunia dua. Aman, ada rizki. Anda punya rizki pun kalau negeri perang tidak ada manfaatnya. Kita kaya aja, negeri tidak aman, gak ada manfaatnya. Nah sekarang terjadi banjir terutama di Sumatera. Lihat, manfaat gak uang yang banyak kalau datang banjir? Enggak. Orang kaya juga kalau datang banjir tetap aja makan nasi bungkus pakai telur bulat. Saya lihat itu dulu waktu saya di Cawang 8 tahun. Gak ada gunanya. Dapat rizki banyak kalau tidak aman. Aman juga kalau gak ada rizki juga gak baik. Aman juga, tapi enggak ada rizki, enggak baik juga. Jadi induk rizki di dunia ini adalah ada rizki, ada keamanan. Nah sebab terbesarnya apa? Takwa. Yang paling utama adalah salat. Maka Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah penduduk Makkah ini menyembah Rabbnya Ka'bah ini, yaitu hendaklah mereka taat pada Allah. Nah lihat, orang Makkah itu apa kerjaan mereka? Salat, salat, salat. Ya enggak? Setengah jam lagi mau sholat, itu warung udah ditutup. Tapi omsetnya enggak turun-turun itu. Ini kita buka 24 jam enggak tidur. Enggak kaya-kaya juga. Ada kan begitu? Nah jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Faktor terbesar untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan rizki adalah ibadah. Dan ibadah paling nomor satu adalah salat. Ibadah paling nomor satu adalah salat. Nah lihat. Karena Ibrahim selalu berdoa dan selalu memperhatikan keluarganya untuk sholat. Nah lihat, rezeki mereka. Lihat orang Mekah itu luar biasa, keturunan dia dari Ismail ini. Lihat keamanan negeri Mekah ini luar biasa.
Padahal dulu itu semua tidak ada apa-apa. Itu sebab terbesarnya apa? Adalah salat. Maka Ibrahim mengatakan liuqimus salat. Jadikan mereka orang yang salat. Yang paling luar biasa, perhatikan rumah mereka. Apa rumah mereka? Rumah mereka yaitu Ka'bah. Allah jadikan kiblat semua orang yang salat sampai hari kiamat. Itu kenapa? Karena Ibrahim terus memperhatikan salat keluarganya. Rumah mereka Allah jadikan sebagai tempat kiblat semua orang yang salat setelah dia sampai hari kiamat. Itu agungnya salat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kata Allah? Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah semua salatmu dan jagalah salat wusta. Jaga semua salat dan jaga semua salat wusta. Jaga salat wusta. Apa salat wusta? Ada 8 pendapat. Salat wusta, pendapat pertama mengatakan salat wusta adalah salat zuhur. Dalil mereka apa? Karena salat yang pertama sekali dilakukan Nabi setelah Nabi Isra Mi'raj mendapatkan kewajiban 5 waktu salat, adalah salat yang pertama sekali dilakukan Nabi adalah salat zuhur. Dan coba bayangkan bagaimana para sahabat harus keluar dari rumah mereka di waktu zuhur untuk ke masjid melakukan salat. Mereka tidak punya sendal dan lihat bagaimana medannya Makkah itu. Itu tanah apa kerikil? Tanah apa kerikil? Kira-kira kalau panas yang luar biasa seperti cuacanya Mekah, itu sakit nggak kaki jalan? Maka kebiasaan orang Arab kalau siang ngumpet di rumah, mereka keluar malam. Tapi mereka keluar karena sudah diwajibkan salat. Walaupun panas yang luar biasa, mereka ke masjid, mereka jaga. Maka ini pendapat yang pertama, bahwa salat wusta itu adalah salat zuhur. Pendapat yang kedua, salat wusta itu adalah salat asar. Nabi SAW berkata ketika terjadi perang Khandaq, lalu karena suasana perang sangat kacau, para sahabat terlambat melakukan salat asar. Rasul SAW katakan, semoga Allah memenuhi hati mereka dengan api neraka karena sebab mereka kita lalai dari salat wusta. Pendapat yang ketiga yang dimaksud salat wusta adalah maghrib. Dari segi waktu, karena maghrib adalah di pertengahan. Sebelumnya ada zuhur dan asar, sesudahnya ada isya dan ada subuh. Seterusnya ada yang berkata bahwa yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat subuh. Seterusnya ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud salat wusta adalah salat Jumat. Maka dari itu Allah katakan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, segera tinggalkan jual beli. Haram hukumnya bagi orang yang wajib melakukan salat Jumat untuk melakukan transaksi jual beli. Dan haram hukumnya bagi orang yang sedang wajib bagi dia salat Jumat untuk memulai musafir. Salat Jumat ini tidak ada kaitannya dengan salat lain. Dia bukan bagian salat zuhur, dia bukan bagian salat asar, bukan bagian salat maghrib, isya dan subuh. Maka dia dinamakan adalah sebagian ulama adalah salat wusta. Dalam riwayat Aisyah, beliau mengatakan yang dimaksud salat wusta adalah salat subuh dan salat asar. Karena Allah katakan pelihara 2 salat di pinggir siang dan malam. Maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Sebelum diwajibkan salat yang 5 waktu, Nabi salat. Iya, Nabi salat. Nabi sudah salat. Salatnya Nabi apa? Yang pertama salat tahajud, yang kedua salat Nabi sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbit. Yaitu waktu sekarang subuh dan asar. Maka salat subuh dan asar adalah salat yang sangat mahal nilainya.
kita udah pernah pelajari dalam hadis yata'aqab bahwa salat subuh dan salat asar, siapa yang melakukannya berjamaah, maka salat subuh dan asarnya dicatat 2 kali. Dicatat malaikat penjaga siang, dicatat malaikat penjaga malam. Ya, masih ingat gak kajian kita dulu? Kalau malaikat itu ada malaikat yang patroli siang malam. Kapan mereka aplusan? Aplusan asar. Aplusan kapan? Aplusan subuh. Yang jaga malam turun asar, yang jaga siang turun subuh. Di mana malaikat itu turun? Mereka turun di masjid. Mereka aplusan di masjid. Kalau yang turun asar itu yang malaikat jaga malam, yang malaikat jaga malam, malaikat yang turun asar malaikat jaga malam, yang siang naik. Maka dari itu ketika mereka naik, mereka ditanya Allah, bagaimana kamu tinggalkan hambaku siang? Dua-duanya laporannya sama. Malaikat yang jaga siang dan malam, mereka bilang, kami temukan mereka dalam keadaan salat dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Mereka siapa tuh? Kami temukan mereka dalam keadaan salat. Apa pemahaman Anda dalam kalimat ini? Kami temukan mereka dalam keadaan salat. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Adalah mereka berjamaah. Mereka berjamaah. Maka pendapat terakhir, pendapat yang ke-8, al-wusta, salat wusta, maksudnya wusta, lakukan semua salat berjamaah. Lakukan semua salat berjamaah. Maka kalau Anda salat subuh, salat asar, salat maghrib, salat isya, lalu Anda berjamaah, Anda dapat minimal 27 derajat. Kalau Anda lakukan di Masjidil Haram 100.000 derajat. Anda lakukan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Anda lakukan di Masjid Aqsa 500 kali lipat. Artinya apa? Hafizu ala salawati was salatil wusta. Lakukan semua salat. Dan lakukan semua salat dengan berjamaah. Lakukan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat Jumat. Kalau Anda lakukan salat yang 5 waktu berjamaah, Anda mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, dan salat Jumat tidak sah kalau tidak berjamaah. Nah, maka dari itu 8 pendapat. 8 pendapat yang dimaksud salatul wusta. Lakukan salat, intinya adalah lakukan salat maghrib berjamaah, lakukan salat isya berjamaah, lakukan salat subuh berjamaah, lakukan salat zuhur berjamaah, lakukan salat asar berjamaah, lakukan salat Jumat berjamaah. Maka wusta di situ maknanya adalah 8, maka pintu surga adalah 8. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Allah katakan, berdirilah kalian dengan khusyuk. Menjadi khilafiyah, mana yang lebih afdal dalam melakukan salat? Berdirinya ataukah sujudnya? Mana lebih afdal? Khilafiyah. Ada yang mengatakan berdiri karena Allah katakan wa qumu lillahi qanitin. Berdiri. Dalam ayat lain Allah memerintahkan malaikat menyuruh Maryam, ya Maryam qunuti rabbik. Wahai Maryam, berdiri salat. Maka pendapat yang pertama, berdiri adalah lebih mulia. Dalilnya kenapa? Karena ada perintah berdiri tadi. Apalagi dalilnya karena ketika berdiri Anda membaca ayat Al-Quran. Yang Anda baca ketika berdiri adalah kalamullah. Tidak kalamullah yang Anda baca ketika Anda rukuk, Anda sujud. Semua itu adalah kata-kata yang diajarkan Nabi, bukan kalamullah. Nah, maka dari itu sebagian ulama mengatakan lama berdiri dalam salat adalah lebih afdal. Kenapa? Karena Allah katakan berdirilah kalian. Maka dari itu alasan mereka yang kedua, karena pada berdiri itu ada di situ yang namanya qiraatul Quran, membaca suratul Fatihah, yang dia adalah induk daripada Al-Quran.
Sebahagian ulama mengatakan bahwa yang paling afdal adalah sujud. Allah katakan wasjud waqtarib. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan terus-menerus engkau melakukan sujud. Dengan engkau banyak-banyak melakukan sujud. Mereka mengatakan sujud adalah lebih afdal. Kenapa? Karena salat adalah merupakan ibadah paling agung sebagai simbol ketundukan kepada Allah, dan semua perbuatan salat simbol ketundukan paling tinggi pada Allah adalah sujud. Anda taruh wajah yang paling mulia di tempat telapak kaki Anda. Dalil mereka berikutnya adalah ketika Rabi bertanya kepada Rasulullah. Rabi selalu menyediakan air buat Rasul. Kalau Rasul mau wudu, mau mandi. Jadi Rabi bin Aslam, dia kalau malam dia nggak tidur. Dia duduk di samping pintu Nabi, di samping rumah Aisyah. Karena rumah Aisyah ini pintunya adalah dekat dengan shop yang pertama di Masjid Nabawi. Nah, disitulah Rabi bin Aslam kalau malam memperhatikan kapan Nabi butuh air untuk berwudu. Lalu setelah dia melakukan itu hampir 9 tahun, Nabi gak enak. Kata Nabi, sal wahai Rabi, minta apa yang ingin kau minta, aku akan pasti kasih. Kata Rabi bin Aslam, aku berpikir apa yang aku minta, aku berpikir tentang dunia, jabatan, kekayaan dan lain-lain. Tapi semua itu akan tinggal kalau aku mati. Lalu aku berpikir tentang surga. Aku berpikir tentang surga. Bahwa di surga ada tempat yang sangat mulia. Surga yang paling tinggi ada Firdaus. Di sampingnya ada wasilah. Di sampingnya ada fadilah. Kita udah pernah pelajarin, ya kan? Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikan kepada Nabi derajat yang tinggi di surga. Di surga Firdaus. Lalu samping kanan ada wasilah. Nabi pun tinggal di wasilah. Bersama istrinya adalah Asia. Lalu di samping kiri ada fadilah. Di situ Nabi tinggal bersama istrinya nanti yang bernama Maryam. Lalu Rabi bin Aslam berpikir, kayaknya enak banget itu surga. Enak banget itu surga. Tapi alangkah lebih enak lagi kalau di surga bersama Nabi. Di surga yang paling tinggi. Siapa Rabi bin Aslam? Apakah Rabi bin Aslam adalah seorang Nabi? Tidak. Tapi kenapa dia menginginkan di surga di tempat yang paling tinggi bersama Nabi? Apakah Rabi bin Aslam adalah orang yang pertama sekali masuk Islam? Bukan. Dia bukan orang yang pertama sekali masuk Islam. Dia bukan Khulafaur Rasyidin. Dia bukan 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi permintaannya sangat tinggi. Dia katakan, inni murafaqataka ya Rasulullah. Satu doang permintaanku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Nabi, aku ingin nanti di surga bersama engkau. Luar biasa enggak? Maka tadi saya katakan kita harus seperti Rabi bin Aslam. Sekarang itu adalah jadikan semua sisa usiamu fokus masuk surga. Karena yang paling utama dalam hidup manusia pertama adalah cita-cita. Apa yang menjadi cita-citanya, itulah yang menjadi perbuatannya. Karena cita-cita akan mendikte setiap perbuatan. Usiaku sudah sekian tahun, tidak ada lagi targetku kecuali masuk surga. Nah, ini yang dilakukan oleh Rabi bin Aslam. Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga dan aku ingin bersamamu di surga. Padahal Nabi adalah di surga di tempat yang paling tinggi. Rabi bukan Nabi, dia bukan orang pertama sekali masuk ke dalam Islam. Tapi tingginya luar biasa cita-citanya. Apa kata Nabi? A'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu aku kalau begitu wahai Rabi untuk mewujudkan cita-citamu ini. Engkau di surga bersama aku dengan banyak-banyak melakukan sujud. Maka ia lakukanlah sujud itu dengan banyak melakukan salat. Dan kalau Rabi sujud, dia sangat lama-lama dalam sujudnya. Maka dia digelar dengan orang yang banyak dan lama dalam melakukan sujud.
Kesimpulannya, mana lebih mulia, berdiri ataukah sujud? Dua-duanya mulia. Sebagian ulama mengatakan kalau sholat malam maka lebih utama lama berdiri. Kenapa? Karena kalau malam adalah bacaan Al-Quran lebih mulia. Baca Al-Quran di malam hari pahalanya besar. Baca Quran di siang hari adalah pahalanya besar. Tapi besaran mana baca Quran pahalanya di malam hari atau di siang hari? Di malam hari. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Maka disyariatkan salat malam. Inti salat malam itu adalah qiyamul lail, lama berdiri. Supaya banyak membaca Al-Quran, panjang-panjang ayatnya kalau mampu. Cuman kan kadang-kadang trikul doang yang kita hafal. Nah, kalau salat malam, Isya, subuh, tahajud itu adalah lebih afdol lamanya berdiri. Lalu mereka mengatakan pendapat berikutnya, kalau siang hari maka sujudnya adalah seimbang lamanya dengan lama berdiri. Intinya adalah kalau sholat perhatikan berdiri dan ruku serta sujud, seimbangkan lamanya. Maka dari itu nanti di hari kiamat begitu manusia dibangkitkan, apakah keadaan manusia berdiri? Begitu manusia dibangkitkan dari kubur, semua manusia dibangkitkan dari kubur, apakah keadaan manusia dibangkitkan dalam keadaan sujud atau dalam keadaan berdiri? Berdiri, maka dinamakan yaumul qiyamah. Dan ini dalil mereka yang mengatakan berdiri lebih utama daripada sujud. Tapi ketika terjadi proses, udah hisab, udah ini itu, yang akhirnya adalah mizan. Setelah terjadi mizan ditimbang, semua orang kafir dibuang ke neraka. Sisalah dua kelompok orang beriman dengan munafik. Bagaimana orang munafik bagaimana Allah membuktikan mana orang beriman sungguhan, mana orang munafik sungguhan? Allah menguji mereka dengan sujud. Ketika sudah dibuang ke neraka semua orang kafir, sisa mukmin dan munafik. Lalu Allah Subhanahu wa taala yauma yukshafu 'anis saq. Allah singkap betisnya, lalu Allah katakan, silahkan kalian sujud kepadaku. Silahkan kalian sujud kepadaku. Semua orang beriman sujud. Dan semua orang munafik Allah bikin pinggangnya keras, tidak bisa sujud. Ini pembuktian pertama. Kalau begitu dalam proses akhirat, pembuktian terakhir orang beriman atau tidak orang beriman, orang masuk surga atau orang yang akan masuk surga, orang mukmin atau munafik, pembuktian terakhirnya adalah sujud. Sayangi sujudmu. Sayangi sujudmu. Maka ulama kita mengatakan sifat salat Nabi adalah menyeimbangkan lama berdiri, rukuk dan sujud. Nah, kenapa? Karena nanti di akhirat, awal proses akhirat adalah sama dengan awal Anda berdiri melakukan salat. Anda ketika masuk proses akhirat, semua bangkit dari kubur dan mereka berdiri dengan waktu yang cukup lama. Proses demi proses demi proses, yang akhirnya terjadi mizan, orang kafir dibuang ke neraka, yang tinggal mukmin dan munafik. Pembuktian terakhir adalah perbuatan terakhir dalam sholat Anda, yaitu sholat yang namanya adalah sujud. Siapa yang bisa sujud masuk surga. Siapa yang tidak bisa sujud masuk neraka. Munafik tidak bisa sujud. Allah bikin pinggang mereka keras. Tapi begitu mereka tidak bisa sujud, Allah belum buang mereka ke neraka. Kata Allah, kalau begitu ikut aku semua, mukmin, munafik, ikut aku. Ikut. Lalu Allah membentangkan serat. Allah membentangkan serat di atas neraka jahanam. Orang beriman melewatinya dengan kecepatan yang bermacam-macam.
Kecepatan 8 tingkat kecepatan sesuai dengan amal ibadahnya. Semua orang beriman melewati sirat dan semua orang munafik jatuh di sirat. Maka dari itu hati-hati dengan salat. Maka dari itu Allah katakan hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salatmu. Jaga semua salatmu, lakukan semua salat. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, Jumat dengan salat berjamaah. 8 hal, maka pintu adalah 8, surga adalah 8 pintu. Nah, ini pentingnya salat. Nah, lihatlah. Inilah yang selalu dimintakan Ibrahim. Nah, lihat, semua keluarganya adalah orang yang sangat sayang dengan salat. Semua nabi setelah Ibrahim adalah karena dia adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dia adalah keturunan Nabi Ibrahim. Rumah Ibrahim dengan Ismail yang mereka bangun adalah Allah jadikan kiblat setiap orang yang salat. Maka dari itu, intisari keluarga adalah suami dan istri. Kalau Anda ingin semua keluargamu Allah jaga, maka suruh mereka menjaga intisari agama, yaitu salat. Semua akan baik-baik saja. Allah akan perhatikan mereka, Allah akan urus mereka, Allah tidak akan biarkan mereka sekalipun Anda sudah mati. Tidak ada yang paling penting selain daripada salat. Mudah-mudahan ada manfaat. Tidak ada sesi pertanyaan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.